Jadi di sini Bapak Adi Hidayat ini memotong ayat yang dimana seharusnya waja'alani nabi. Di situ ayatnya jangan dipotong-potong bahwa Allah menjadikan Isa sebagai nabi. Sebagai nabi bukan Tuhan. Kalau di situ kan, nah Isa sudah dianggap sebagai anak Allah. Isa juga dianggap sebagai Tuhan bagi mereka. Sedangkan di dalam surah Maryam di ayat ke-30 itu yang Pak Adi Hidayat tadi bacakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan aku diutus membawa risalah begitu ya, membawa Injil atau menyampaikan Injil, diberikan kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di penghujung ayat ke-30 itu, dan aku ini adalah seorang nabi. Itu bunyi ayatnya. Tetapi kenapa di bagian aku ini adalah nabinya tidak dibaca, Ustaz? Toleransi. Toleransi itu menyatakan kebenarannya. Bahwa di dalam Islam kami menganggap bahwa Isa itu adalah seorang nabi dan rasul. Bukan seorang anak Tuhan. Jika kalian meyakini seperti itu ya silahkan, tetapi kami tidak. Harusnya begitu. Ini namanya Para pembenci biasanya pandangannya akan berkabut sehingga sesuatu yang tak masalah akan dianggap salah. Apalagi jika pembenci ini sudah dari awal, maka kebodohannya akan meroket. Ini yang terjadi kepada para pembenci Ustadz Adi Hidayat terkait penyampaian beliau di Umri. Maka lewat video ini kita akan luruskan pandangan-pandangan ber-IQ rendah agar mereka tidak lagi menambah dosa umat. Pertama, mereka mempertanyakan urgensi UA hadir di acara tersebut dan urgensi beliau memanggil mahasiswa nonis untuk maju. Kita harus tahu bahwa meskipun Umri itu adalah universitas Islam, ia tetap memiliki mahasiswa nonis. Membentuk lingkungan kondusif bagi mereka serta mewujudkan wajah ramah Islam adalah kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Dan Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kita berdasarkan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Hidup damai dengan mereka juga bukan hal mustahil selama masing-masing minding their own business. Sebagaimana di dalam surat Al-Kafirun, dan fokus dengan titik persamaan berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 64. Lucunya, pembenci ini menyatakan bahwa UAH tidak mengkampanyekan toleransi, justru berkolaborasi. Bro, memangnya apa salahnya berkolaborasi dengan nonis? Bukankah Rasulullah SAW juga pada awalnya berkolaborasi dengan kaum Yahudi di Madinah? Kamu itu lucu. Kedua, pembenci menyatakan bahwa UAH menyamakan antara akidah Islam dengan akidah Katolik dan Kristen. Ini benar-benar menunjukkan rendahnya intelektual dan hilangnya amanah. Di poin mana UAH menyamakan akidah? UAH menyatakan bahwa ada kemiripan antara ayat Al-Quran dengan isi Bible dan itu wajar. Kita sepakat dengan kaum Nasrani bahwa Nabi Isa itu diberkahi. Kita sepakat bahwa berdoa kepada Allah pasti akan dijawab. Kalau Anda protes, maksudnya apa? Anda tidak percaya bahwa Nabi Isa itu diberkahi? Anda tidak percaya bahwa Allah itu menjawab semua doa? Ya itu masalah Anda. Lagi, apakah ada UAH mengafirmasi dan setuju bahwa Nabi Isa adalah anak Allah? Apakah UAH menyatakan bahwa akidah kita sama dengan Nasrani? Ataukah UAH menyatakan bahwa ada kemiripan? Bro, mirip itu bukan berarti sama. Bodoh boleh, tapi jangan keterlaluan. Satu hal yang perlu juga Anda tahu bahwa pada dasarnya baik Taurat, Injil maupun Zabur itu merupakan wahyu dari Allah. Kita tak nafikan adanya revisi, editan, pengalihbahasaan, tapi jangan nafikan juga bahwa masih ada beberapa bagian di dalam kitab-kitab tersebut yang masih original. Bagian-bagian original itulah yang dibenarkan oleh Al-Quran, sebagaimana firman Allah di banyak ayat, musaddiqan lima ma'ahum. Makanya Israiliyat tetap dijadikan sebagai pendukung tafsir, walaupun tak boleh dijadikan sebagai referensi utama. Ketiga, pembenci menyatakan bahwa UAH memotong ayat Al-Quran. Ini lebih bingung lagi. Justru saat itu UAH berhenti di beberapa bagian ayat untuk melihat kemampuan hafalan Al-Quran para audiens dengan menyambung ayat. Saya tahu bahwa UAH juga manusia, pasti ada salahnya. Tapi yang tidak salah jangan disalahkan, hanya karena pikiran yang dangkal atau hati yang sempit. Acara di Umri juga bukan acara kaleng-kaleng. Itu dihadiri oleh tokoh Muhammadiyah senior Riau. Mereka tak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh UAH. Antum-antum malah kebakaran jenggot. Antum sehat?